Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2370. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ini tentu saja aku tahu, tuanku, apa yang sedang kamu pikirkan, kata penguasa wilayah api Juhuo. Dia menatap Qinchen dengan bingung. Ayo pergi, tunjukkan jalannya padaku, kata Qinchen. Kilatan cahaya cemerlang melintas di mata Qinchen. Apa? Sang penguasa api Juhuo pun tercengang. Jangan hanya berdiri di sana, ayo cepat pergi, kata Qinchen. Tanpa berkata apa-apa, Qinchen melemparkan sisa-sisa asal muasal penguasa domain puncak tahap tengah itu ke dalam tubuhnya, menyerahkannya kepada Mo Nianli dan Pang Muling untuk diserap saja. Sementara dia sendiri mengikuti instruksi dari penguasa domain api Juhuo. Qinchen dengan cepat bergegas menuju ke lokasi inti dari penguasa domain Mi Dao. Selama proses terbang, Qinchen tidak membuang waktu. Kekuatan spiritual yang kuat langsung menusuk ke dalam pikiran penguasa domain hukuman penjara seperti bilah tajam. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Kata penguasa domain hukuman penjara. Dia terkejut dan marah. Lalu lautan jiwanya bergetar hebat, mencoba menghentikan Qinchen dari invasi. Qinchen mengerutkan kening. Dia merasakan kekuatan spiritualnya menghadapi perlawanan yang sangat kuat. Dibandingkan dengan penguasa domain api lilin Juhuo, penguasa domain hukuman penjara ini jauh lebih kuat dan sangat sulit untuk mengendalikannya dengan paksa. Pada saat ini, kekuatan khusus tiba-tiba muncul dari tubuh Qinchen. Ketika kekuatan ini muncul, Qinchen merasa bahwa jiwa penguasa domain hukuman penjara tampaknya telah menemukan sesuatu yang membuatnya takut. Dia tiba-tiba mulai gemetar dan perlawanan terhadap jiwa Qinchen juga tiba-tiba melemah. Pupil mata Qinchen pun mengecil. Kekuatan ini sebenarnya berasal dari aura jurang setelah Pang Muling dan dirinya menyatu. Apa asal-usul gadis kecil ini? Dia bahkan bukan seorang penguasa domain, akan tetapi aura yang dipancarkannya cukup untuk menakuti bahkan seorang penguasa domain puncak seperti penguasa domain hukuman penjara. Sementara Qinchen terkejut, jiwanya telah memanfaatkan momen ketika jiwa penguasa domain hukuman penjara bergetar dan tiba-tiba menembus ke dalam jiwa penguasa domain hukuman penjara dan ledakan. Aku menguasai penjara tak berujung. Akulah yang bertanggung jawab atas hukuman keji itu. Akulah kaisar tertinggi. Siapakah yang dapat memperbudak aku? Seketika kekuatan jurang yang terkandung dalam jiwa penguasa domain hukuman penjara bagaikan lonceng besar bergema di jiwanya. Gelombang yang mengamuk dan api yang berkobar terus-menerus bergema dan terus bergema di benak Qinchen. Penguasa domain hukuman penjara adalah penguasa domain puncak. Kekuatan jurangnya telah mencapai puncak level penguasa domain. Bagaimana dia bisa dikendalikan dengan mudah? Secara naluriah, asal-usul jurang yang terkandung dalam jiwa penguasa domain hukuman penjara melawan dan terus meraung. Bagaimana seseorang yang menghormati orang lain bisa tinggal di bawah atap orang lain? Gempa dahsyat yang sangat dahsyat itu terus bergema dalam benak Qinchen, bergema terus-menerus, menghancurkan logam dan batu, menggetarkan segalanya, serta menggulung gelombang dahsyat dalam benak Qinchen, membentuk badai jiwa yang dahsyat dan tsunami yang bergulung-gulung. Apakah ini jiwa Dao Agung dari penguasa domain abis? Bagaimana bisa berdampak seperti itu? Gumam Qinchen. Dia diam-diam merasakan gulungan kehendak Dao besar yang mempengaruhi jiwanya dan pikirannya pun terguncang. Dari keterkejutan jiwa penguasa domain hukuman penjara, dia merasakan semua yang telah dilalui oleh
seorang penguasa domain abis puncak, termasuk cobaan hidup dan mati, dan juga merasakan kemauan keras dan pikiran mendominasi pihak lain. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dirasakan dari kekuatan asli klon guru master spiritual Ling Dao, dan juga yang lainnya. Klon dari orang kuat tingkat penguasa Dao runtuh, tekadnya pun ikut sirna dan tak dapat bertahan lama. Namun jalur jiwa di tingkat puncak penguasa domain juga melambangkan perjalanan beratnya untuk bangkit dari masa yang lemah dan rendah hati, dari seseorang yang kecil, melangkah selangkah demi selangkah menuju ke puncak penguasa domain dan menjadi orang kuat. Semua orang kuat di alam jurang ini telah mengalami kesulitan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, keinginan dan pikiran mengerikan yang tak berujung bercampur dengan polusi jiwa yang mengerikan langsung memasuki jiwa Qin dan mencoba untuk mengasimilasinya. Jangan pernah berpikir untuk menekan jiwaku. Penguasa domain hukuman penjara meraung dan kekuatan hukuman penjara yang tak berujung melonjak dalam perlawanan terakhirnya. Yah, Qin menatap jiwa penguasa domain hukuman penjara di bawah dengan mata yang dingin. Untuk memberikan hukuman, beraninya seseorang mengaku bertanggung jawab atas hukuman di hadapanku. Tatapan mata Qin sangat dingin saat dia selesai berbicara. Dengan suara yang keras, kilat gelap yang mengerikan muncul di benak Qin. Kilat gelap itu dahsyat seperti kekuatan surgawi yang dahsyat menekan mitos abadi. Ini adalah penguasa wilayah hukuman penjara yang ketakutan. Di bawah sinar petir gelap ini, dia merasa sangat kecil dan sangat serendah semut, seperti semut yang menatap naga. Ini adalah perasaan rendah hati. Itu membuatnya merasakan teror tak berujung dari lubuk jiwanya. Ini adalah kekuatan hukuman. Bagaimana bisa ada kekuatan hukuman yang begitu mengerikan di dunia ini? Penguasa domain hukuman penjara merasa sangat ngeri. Kekuatan hukuman yang lahir jauh lebih unggul darinya, dan itu berada di luar kemampuannya untuk melawan. Jika jalan hukum pidananya hanyalah setitik debu, maka kekuatan hukuman di hadapannya adalah gunung suci yang menjulang tinggi tanpa puncak yang terlihat dan juga tanpa wujud yang sebenarnya. Tapi jelas dia sudah menjadi master domain papan atas, kan? Memikirkan anak ini benar-benar memiliki cara hukuman agung tingkat penguasa Dao. Tetapi jika itu benar, mengapa kultivasi orang di depannya tampak begitu biasa? Selain itu, penguasa domain hukuman penjara memiliki perasaan samar bahwa bahkan Dao hukumannya di tingkat penguasa Dao tidak akan begitu menakutkan. Inilah cara hukuman yang benar. Dialah yang bertanggung jawab atas hukuman, atas segala sesuatu, dan tidak ada seseorang pun yang dapat mengalahkannya. Bahkan Dao Agung Langit dan Bumi pun melampaui tingkatan Dao Lord. Terlalu mengerikan, terlalu kuat. Apakah ini cara hukuman yang sebenarnya? Dibandingkan dengan ini, cara hukuman yang kulakukan seperti kunang-kunang dan bulan yang terang. Dunia panah dan awan peri, mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Dengan Dao yang begitu kuat, aku khawatir selama aku bisa menguasai sedikit saja, aku bisa menerobos belenggu Dao Lord dan memasuki ranah Dao Lord. Mata penguasa domain hukuman penjara tampak linglung. Di bawah aura guntur penghakiman ilahi ini, dia sama sekali tidak dapat menahannya. Dia hanya tenggelam dalam aura yang mengerikan ini, seolah-olah mabuk, seolah-olah berada dalam mimpi, seolah-olah dia hidup dalam kemabukan dan mimpi. Ledakan, duar. Guntur penghakiman ilahi muncul dan hanya dalam sekejap, jiwa penguasa domain hukuman penjara tidak dapat lagi menahannya dan ambruk di tempat. Kekuatan kehendak ilahi yang tak terlihat kemudian menembus ke dalam tubuhnya dalam sekejap, meninggalkan bekas di jiwanya. Tanda ini begitu mengerikan hingga seolah-olah guncangan kecil saja dapat menghancurkan jiwanya dan mengubahnya menjadi debu. Boom! Mengambil kembali kekuatan penghakiman, Qin menatap dingin ke arah penguasa domain hukuman penjara yang tampak kecil di telapak tangannya dan berkata dengan dingin, "Sekarang,
Aku telah meninggalkan jejak jiwa di benakmu. Jika kamu ingin hidup atau mati, kamu hanya perlu mengatakan satu kata dan aku akan mengabulkan keinginanmu, kata Qin-chen. Suaranya terdengar dingin dan ringan, tinggi dan perkasa seperti seorang kaisar yang mengendalikan hidup dan matinya. Namun yang membuat Qin-chen mengerutkan kening adalah bahwa penguasa domain hukuman penjara di bawah sama sekali tidak menyadarinya, seolah-olah dia terjebak dalam suatu kondisi khusus dan berdengung. Di dalam tubuhnya, aura misterius dan mengerikan mengalir lalu terbentuk. Seluruh tubuhnya entah kenapa menjadi halus dan aura yang sangat mengerikan perlahan menghilang dari tubuhnya. Aura ini begitu mengerikan sehingga penguasa domain api lilin Juhuo dan yang lainnya yang berdiri di dekatnya tidak dapat menahan keinginan untuk membungkuk dan berlutut ketika mereka sedikit terpengaruh olehnya. Ini adalah pupil mata penguasa wilayah api lilin Juhuo pun mengecil. Matanya menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini aura seorang Master Dao. Ini adalah aura yang mendekati level Master Dao. Apakah penguasa domain hukuman penjara ini akan menerobos ke alam penguasa Dao? Kata api Juhuo, dia merasa ngeri dan sama sekali tidak bisa mempercayai matanya. Qin-chen yang berdiri di samping juga menatap penguasa domain hukuman penjara di bawah dengan heran. Sebagai orang yang mengendalikan jiwa dari penguasa domain hukuman penjara, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa memang ada kekuatan yang berubah-ubah di dalam tubuh penguasa domain hukuman penjara, dan bahwa jiwanya juga tampaknya melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi. Jalan pikirannya menjadi sempurna dengan kecepatan yang mencengangkan. Pemahaman orang ini sangat tinggi. Namun setelah melihat kekuatan guntur, apakah dia akan melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi atau tidak? Qin-chen adalah orang yang secara pribadi menyaksikan proses kaisar kuno memasuki alam dimensi tinggi. Qin-chen dapat melihat dengan sekilas bahwa keadaan penguasa domain hukuman penjara saat ini sangat mirip dengan keadaan kaisar kuno ketika dia memasuki ranah dimensi tinggi. Namun dibandingkan dengan senior kaisar kuno, akumulasi dari penguasa domain hukuman penjara ini tidak sekuat yang dimiliki oleh kaisar kuno senior. Jadi setelah aura di tubuhnya bergejolak untuk waktu yang lama, tampaknya telah menemui beberapa kendala, sebuah kemacetan, dan berhenti tiba-tiba, gagal untuk benar-benar melewati level ini dan ledakan. Namun meskipun begitu, ada aura samar berdimensi tinggi yang melonjak dari penguasa domain hukuman penjara yang mana itu 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Penguasa domain hukuman penjara ini benar-benar berhasil menerobos saat ini. Keadaan ini seharusnya disebut dimensi setengah langkah lebih tinggi. Qin-chen terdiam dan agak terkejut. Orang ini benar-benar berhasil saat ini. Ketika dia sadar, saya khawatir dia lebih baik mati daripada menyerah, bukan? Lagi pula ketika dia sudah mencapai alam dimensi setengah langkah lebih tinggi dan sudah akan melangkah setengah kaki ke tingkat penguasa Dao, dia akan semakin tidak rela membiarkan hidup dan matinya dikendalikan oleh orang lain dan bisa tunduk pada orang lain. Penguasa wilayah api Juhuo di sampingnya juga berubah warna dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, orang ini telah membuat terobosan dalam kultivasinya. Saya khawatir dia tidak mau dikendalikan. Harap berhati-hati untuk mencegahnya bertarung sampai mati." Akan tetapi sebelum penguasa wilayah api Juhuo bisa menyelesaikan kata-katanya dengan suara yang keras setelah melangkah ke alam Dewa Dao setengah langkah, Master domain hukuman penjara yang auranya terkekang tiba-tiba berlutut di depan Qin-chen tanpa ragu. Kepalanya nampak tertunduk dan tubuhnya bersujud. Yang mulia memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi dan keagungan yang luar biasa. Saya berada di bawah hukuman Anda. Mulai sekarang saya bersedia mengikuti Anda dengan patuh. Hidup dan mati Anda, saya akan dikendalikan oleh Anda. Saya akan melayani Anda seperti anjing dan kuda, kata penguasa domain hukuman penjara. Dia tampak penuh hormat dan soleh, seolah-olah dia sedang menghadap dewa. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan penguasa wilayah api lilin Juhuo dan yang lainnya. Apa yang terjadi?
Dia baru saja menembus setengah langkah dimensi tinggi download dan dia nampak penuh energi serta tak terkalahkan. Mengingat karakter dari master domain penjara, dia bahkan mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri dan bertarung sampai mati untuk membebaskan diri. Tapi bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi begitu rendah hati? Oh ya, mata Qin berbinar di saat dia melihat ini dan Qin pun tertawa. Dia tidak takut dengan pemberontakan dari penguasa domain hukuman penjara dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu, ayo berangkat. Dengan identitasmu, kamu seharusnya memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang area inti penguasa Daumi Dao. Kamu pimpin jalan dan pergi dengan cepat," kata Qin. Dia memberi perintah. "Ya, baik tuan, silahkan ikuti saya," kata penguasa domain hukuman penjara. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sosoknya melesat dan berubah menjadi aliran cahaya. Dia terbang dengan cepat ke arah tempat penguasa Daumi Dao datang sebelumnya. Tes.